mengenai CRUD dengan database dan cookies dan session. Untuk sebelumnya aku mulai dengan penjelasan materi terlebih dahulu ya. Oke, apakah sessionku udah kelihatan? Udah Bang. Oke. Jadi untuk yang pertama aku jelasin dulu mengenai CRUD dengan database di PHP. Untuk hari ini seperti ini materinya yang akan dibawakan. Ada CRUD dengan database dan login dan register melakukan session dan cookies. Untuk tools yang digunakan pada malam hari ini ada Bootstrap, Visual Studio Code, dan SIMPP. Oke, yang pertama itu sebelum kalian untuk membuat file PHP dengan database, kalian memerlukan sebuah file atau nggak harus file sih, bisa dimasukkan ke dalam file PHP lainnya juga. Tapi nanti akan menyusahkan ya karena banyak file PHP-nya. Nah, kalian perlu file yang dinamakan kalau di sini itu connection. Nah, connection ini fungsinya untuk menghubungkan antara file PHP yang kalian buat dengan database yang kalian ingin buat juga. Di sini database-nya menggunakan MySQL. Lalu untuk contoh pengkodingannya itu seperti gambar di sebelah, yaitu di sini sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama itu seperti ini. Jadi kalian deklarasiin dulu seperti nama server, user, password, dan nama database-nya. Lalu kalian buat sebuah fungsi di PHP dengan MySQLi connection, MySQLi connect, lalu mengisikan dengan data tadi yang di atas. Atau kalian juga langsung bisa masukkannya tanpa menyebutkan satu-satu seperti di atas, dideklarasikan satu-satu. Nah, untuk memanggil connection ini di file lain, kalian bisa menggunakan fungsi yang di bawahnya seperti include. Contohnya itu include dalam kurung nama file yang kalian buat. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada create. Sebelumnya CRUD itu singkatan dari create, update, dan delete ya. Nah, selanjutnya ada create. Create itu operasi yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam database. Nah, create sendiri itu penggunaannya seperti gambar di bawah. Fungsinya itu insert into, lalu nama table yang kalian masukkan. Lalu ada nama kolomnya serta value yang kalian buat kalian masukkan ke database-nya. Lalu selanjutnya ada read. Read itu operasinya itu membaca data database, lalu bisa dimasukkan ke dalam tabel atau dimasukkan ke dalam value data lainnya. Terus di situ datanya bisa diambil seluruhnya atau sebagian saja. Contoh query-nya itu kayak yang di bawah, ada select bintang itu untuk semua, lalu from nama tabel yang kalian pakai di situ. Selanjutnya ada update. Update itu gunanya buat mengubah data. Jadi misalkan kalian awalnya data A lalu ingin kalian ubah dengan data B, kalian bisa menggunakan metode fungsi ini update. Untuk update sendiri itu query-nya itu seperti di bawah. Ada update, nama tabel, set, lalu kolom 1 dan value-nya. Selanjutnya hingga value-nya selesai.
kalau datanya kalian ubah itu habis. Lalu untuk jika kalian ingin merubah spesifik suatu data, kalian bisa menggunakan where di belakangnya. Misalkan kan setiap tabel itu punya ID pastinya. Nah, kan referensinya itu ID. Jadi misal kalau kalian mau ngedit dengan yang ID-nya 1, jadi kalian bisa nulis update nama tabel set kolom 1 itu sampai seterusnya. Lalu where ID kemudian ID atau kolom yang kalian gunakan sebagai referensi buat update-nya sama dengan value-nya. Seperti itu. Nah, yang terakhir sendiri itu ada delete. Jadi delete itu fungsinya buat menghapus data dari database. Untuk query-nya ada di bawah, seperti contohnya di bawah. Ada delete from nama tabel, where itu sebagai tadi parameternya. Misalkan pastinya menggunakan lebih sering kalian menggunakan ID di sini, lalu value-nya seperti itu. Oke, apakah ada yang mau tanyain dulu atau lanjut ke pembahasan codingannya? Oke, kalau belum ada, sepertinya saya lanjutkan dulu ke pengkodingannya saja dulu ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, share screen-nya udah terlihat. Oke, sepertinya sudah ya. Lanjut saja. Di sini saya sudah membuat untuk file PHP-nya, tapi cuma kosongan, isinya cuma bootstrap sama HTML saja, nggak ada PHP-nya di dalamnya. Nah, karena tadi yang pertama itu yang dibikin, untuk sebelumnya tunjukkan dulu database-nya ya. Oke. Untuk database sendiri di sini saya menggunakan namanya bengkel. Lalu dalam database-nya itu ada ID, nama, nomor HP, alamat, plat nomor, jenis kendaraan, dan keluhan. Karena sedikitnya bengkel, jadi mungkin data-data yang dimasukkan seperti itu. Pembuatannya juga dari sisi admin, jadi nggak terlalu banyak data yang dibuat. Oke, untuk tampilannya itu sendiri seperti ini ya, dari HTML tadi. Lalu ada formnya yang jelas untuk masukkan datanya. Lalu ada riwayat di sini nanti digunakan buat menampilkan datanya dalam bentuk tabel tiap pemesanan. Gitu. Oke, lanjut langsung aja ke pengkodingannya. Jadi yang pertama itu kalian harus buat connection-nya terlebih dahulu ya. Di sini nama filenya aku config. Jadi bebas aja sih sebenarnya untuk namanya. Dimulai dengan selalu dengan tag PHP. Nah, seperti yang di PPT tadi,
untuk query-nya dari connection sendiri itu bisa dibuat dengan seperti ini. Lalu langsung aja masukkan nama servernya. Di sini kan localhost. Lalu ada nama username-nya, password-nya, dan nama tabelnya. Di sini, nama database-nya. Namanya itu adalah dan sertifikasi. Nah, bisa juga kalau caranya seperti tadi itu sebutin dulu satu-satu. Nah, server name-nya apa? Server name, username, password, lalu nama database. Nah, lalu kalau kalian mau caranya seperti ini, yang kalian masukkan itu tinggal nama variabelnya aja, gitu. Karena aku mendapatkan jalan kedua, ini langsung di komen aja. Nah, kalau kalian mau ngetes, langsung aja dijalankan. Kalau nggak ada error berarti ya berhasil. Nah, di sini nggak muncul error, jadi tandanya itu sudah berhasil ya. Lanjut, selanjutnya karena yang pertama kita buat itu ada create. Di sini kita di pemesanan itu kan selalu ada, kalau kalian ikutin yang modul 2 kemarin ada action, ada method. Nah, kan di sini diisi action sama metodenya. Di sini actionnya itu nama file PHP yang kalian buat. Misalkan di sini kan namanya aku create kan. Nah, di sebelah kan sudah ada di folder asset kan terlihat. Jadi di sini langsung aja asset lalu create PHP. Nah, untuk metodenya sendiri misalnya menggunakan post. Pastikan juga setiap input itu memiliki name. Itu gunanya buat masukkan value-nya ke dalam variabel nanti di bagian create.php-nya. Lalu value-nya sendiri itu kosong karena ini masih create. Jadi nanti kalau update baru bisa diisi atau read bisa diisi. Gitu. Pastikan juga untuk buttonnya kalian kasih name juga buat di bagian create-nya juga. Langsung aja ke bagian create. Nah, bagian create ini jadi daripada kalian membuat satu-satu untuk MySQL connection-nya, jadi kan bisa langsung aja disingkat menggunakan include. Lalu nama filenya. Di sini config.php. Lalu ditutup. Nah, lalu kita gunakan fungsi if lalu iset seperti yang di modul 2 kemarin. Kalau kalian mengikuti modul 2 kemarin. Lalu metodenya post. Lalu nama buttonnya yang tadi
karena tadi nama buttonnya itu ada pesan, kan tulis di sini pesan. Nah, lalu langsung menggunakan kurung awal. Nah, di sini kan deklarasikan tuh nama-namanya. Misalkan tadi kan ada nama, kemudian value-nya post nama. Begitu terus sampai datanya selesai ya. Tadi ada nama, nomor HP, ada jenis kendaraan, lalu yang terakhir itu ada keluhan. Seperti yang ada di formnya. Lalu juga sudah kalian bisa membuat fungsi lagi, namanya bebas. Kalau di sini aku pakainya query. Lalu kan masukin tadi insert into nama tabelnya bengkel, lalu kan sebutin seperti yang di atas, ada nama, nomor HP, alamat, plat nomor, jenis kendaraan, lalu keluhan. Lalu value, untuk masukkan value-nya. Nama, copy aja biar cepat. Jenis kendaraan, lalu yang terakhir itu ada keluhan. Kurung tutup. Lalu kalian masukkan gunakan fungsinya, yaitu di sini insert lalu kan sebutin dua fungsi buat mengkoneksikan tadi dengan database, lalu query-nya. Di sini ada on dan query. Langsung aja dicoba di formnya. Sekarang langsung kita aja cek di database-nya.
Oke, sepertinya masih ada yang salah. Benar. Komanya tadi. Bagaimana Ber? Di query-nya, komanya yang terakhir tuh. Kelebihan 2. Oh ya, masih Akbar. Ya, langsung dicoba aja. Nah, untuk datanya itu sudah masuk ya di sini. Lalu karena tadi masih blank untuk halamannya, bisa menggunakan di sini header. Lalu karena foldernya di luar, diketik story.php. Fungsinya header sendiri itu untuk mengarahkan halamannya ke halaman yang kita mau, tapi fungsinya PHP. Oke. Nah, langsung menuju ke ituan. Oke, selanjutnya itu ada read. Read itu nanti di bagian history. Nah, jadi di sini itu nanti kalian menggunakan fungsi read-nya dulu. PHP lalu include database-nya dulu. Set PHP. Lalu kan buat query-nya. Select semua dari database-nya tadi, tinggal lalu select ya di sini buat menjalankan query-nya. Oke, database-nya kan sudah ada, langsung aja di sini misalkan satu dulu. Select lalu ID nama, nomor HP, alamat. Nah, langsung coba aja. Oops. 31. Oke,
karena tadi itu masih itu ya, belum ada untuk perulangan ya, gap datanya langsung dapat aja. Select. Lalu kurung tutupnya di sini. Untuk melakukan perulangannya per satu data, bisa gunakan namanya MySQL fetch assoc. Nah, itu gunanya buat melakukan untuk memanggil untuk menyamakan apa ya namanya, yaitu memanggil dari database itu satu persatu dengan perulangan. Nah, oh ya, nah, bentar, select query benar if select atau bisa nol. Lalu well select select oh,
select number. Oh ya, karena yang dipanggil itu dari yang well-nya. Nah, alamat. Nah, oke. Karena adanya udah benar ya. Lalu di sini buat nambahin form action-nya. Formnya itu di sini aku tambahin 2, yaitu ada buat update filenya, lalu sama buat menghapus filenya. Itu kalian harus menggunakan tagnya A ya. Jadi langsung aja untuk class password-nya. Untuk href-nya itu file yang digunakan buat ngupdate-nya. Bentuknya sama juga form di sini aku. Jadi sini namanya edit.php. Lalu seperti yang di modul 2 kemarin masih sama, tapi bedanya itu menggunakan database. Kita pengen database-nya. ID sama dengan select select lalu ID-nya lalu tutup. Sama juga untuk menghapusnya juga begitu. Danger lalu HP. Oke. Langsung kita coba aja. Nah, di sini sudah muncul ya untuk ID-nya. Di sini ada ID nomor 6. Lalu kita edit di bagian edit. Jadi di bagian edit ini nanti kan sama seperti read juga manggilnya. Bisa langsung kalian copy aja dari yang tadi. Tapi bedanya itu di sini ada buat membaca ID-nya. ID sama dengan get ID. Nah, lalu server bengkel where ID sama dengan ID.
di sini buat menampilkan Oke, kalian jangan lupa untuk ngasih value ke setiap itunya juga, setiap formnya. Kalian isi di bagian value buat value-nya seperti ini. Dan juga di bagian text area itu nggak usah dimasukin value karena emang nggak ada, jadi langsung di dalamnya text area aja. Nanti akan muncul seperti di ini. Akan muncul datanya semuanya langsung. Oke. Lanjut ke delete-nya aja langsung. Jadi karena tadi di bagian history ini sudah ada delete-nya, kita buka file delete-nya. Konsepnya sama, manggil ID kan juga, jadi kita langsung ambil aja dari yang tadi, edit tadi, masukin di delete. Nah, bedanya kita ID sama dengan ID. Nah, lalu bedanya di sini itu metodenya delete query-nya, kita delete where ID sama dengan ini. Lalu ini juga usah melakukannya. Lalu langsung header-nya. Oh ya, untuk diupdate itu coba sekalian ya. Oke. Oh ya, tadi kelupaan. Di update-nya sendiri itu juga ada query-nya ya buat update tadi. Jadi konsepnya sama kayak create. Jadi kalian bisa copy aja dari yang create. Nah, bedanya itu sendiri ada di nanti masukkan value-nya. Edit. Nah, insert into ininya ganti update. Nah, bedanya di sini itu nanti kan bikinnya satu-satu ya. Nah, nggak bisa iniin. Yang membedakan itu bagian ini. Set nama dan nama, koma. Nah, ini selanjutnya. Nama, nomor HP, alamat, plat nomor, kendaraan, keluhan, sepertinya ada yang kurang. Oh ya,
Nah, lalu tambahkan di sini where buat ngasih referensinya. Jadi edit, langsung aja dicoba. Sepertinya bentar. Update. Oh ya, nggak usah itu. Wait. Ini bagian edit, namanya edit. Oh ya, pakai dia. Post. If I set post edit. Nama, query update, bengkel, set nama-nama, nomor HP. Plat nomor. Oh ya, formnya kelupaan edit. Form actionnya. Actionnya itu ada set update. Metodenya post. Nah, di sini kan udah berubah datanya. Nah, tadi update-nya udah, scan coba aja update-nya. Oke, ini masih ada salah update-nya. Maaf, delete-nya. Ini get ID. Bentar. History. Oh ya. Nah, set slash delete. Set delete. Oh, nggak usah.
Coba cek tombol harvey lagi, Krisna. Itu PHP tanda tanyanya masih ada dalam situ. Atau emang kayak gitu ya? Oh iya, emang kayak gitu. Ya, memang gini kan. Bentar. Get ID, query delete from bengkel, their ID sama dengan ID. MySQL query. Sama aja sih itu. Oke. Dan masuk. Sebentar. Set delete. Ref asset. Apa harus ada row ya? Asset delete PHP tulis ID sama dengan oke. ID get ID. Oh ya, salahnya ini. Nah, untuk date-nya udah bisa. Apakah ada yang bertanya dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Oke. Kalau nggak ada, langsung aja jadi lanjut selanjutnya aja. Oke. Ya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Adel dari Muhammad. Saya akan menjelaskan bagian session dan cookies ya. Untuk presentasinya sebentar.
Oh, nggak ada pipet nih. Tampilannya udah kelihatan. Udah. Oh ya, jadi kita mulai dari login terlebih dahulu ya. Jadi login itu adalah sebuah proses untuk masuk ke dalam sebuah layanan online seperti website atau aplikasi yang biasanya itu berisi data seperti nama dan password atau username dan password atau email dan password, tergantung pihak dari aplikasi penyedia layanan tersebut. Lalu secara teknis pun saat ini dalam melakukan login juga variatif ya, bisa selain itu juga ada bisa nomor HP juga, mungkin ada yang melakukan itu. Oke. Lanjutnya saat itu login juga memiliki arti yaitu sebuah proses pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses sistem komputer. Dan login juga dimasukkan untuk mengatur proses identifikasi dari user tersebut. Nah, lalu kita ke register. Register juga atau biasa disebut sebagai sign up juga adalah suatu menu yang digunakan untuk mendaftar atau menjadi anggota ataupun member dari sebuah web, aplikasi dan atau lainnya. Proses registrasi dilakukan dengan mengisi sejumlah data pribadi ya, seperti nama, email, nomor telepon, password, dan data penting lainnya seperti ya mungkin ada yang butuhin nomor KTP-nya atau yang butuh hal yang butuhkan lainnya. Proses registrasi juga berkaitan dengan login, di mana setelah melakukan registrasi, pengguna juga harus melakukan login menggunakan data yang telah didaftarkan pada proses registrasi sebelumnya. Nah, session adalah salah satu fasilitas yang ada pada sebuah program PHP. Gunanya session adalah untuk menyimpan atau men-save data sementara ke dalam suatu variabel session, sehingga data tadi bisa diakses oleh klien selama variabel session tersebut tidak dikosongkan ataupun dihilangkan. Nilai variabel dari sebuah session itu disimpan di sisi server yang bernama web server. Lalu tersebut ada fungsi book session. Lalu di sini ada session start. Jadi session start itu harus ada jika ingin menggunakan sebuah session. Berikut ada contoh penulisannya, salah satunya dari bawah set. Lalu selain itu setelah sessionnya udah dimulai, user juga bisa pengguna juga bisa menambahkan session variabelnya. Formatnya seperti contoh di bawah ya. Fungsi selain itu yang terakhir setelah dibuat session juga bisa diakhiri menggunakan perintah seperti session destroy atau session unset, dan masih ada beberapa cara lainnya seperti berikut. Lalu kita lanjut ke cookies atau biasa disebut
HTTP cookies, web cookies atau browser cookies adalah data atau informasi yang diciptakan oleh suatu website untuk disimpan di dalam web browser ketika user tersebut sedang menjelajahi website tersebut. Lalu fungsi cookies. Ada set cookies, berfungsi untuk mengidentifikasi cookies yang akan dikirim melalui protokol HTTP. Contohnya seperti berikut. Ada set cookies itu login, lalu nilai value-nya itu adalah true, lalu waktu yang diberikan adalah 60 detik. Lalu ada variable cookies juga, hampir mirip hampir mirip kayak session, cuma sini adalah cookie. Lalu ada unset cookie, berfungsi untuk melakukan unset cookie tersebut. Nah, kegunaan cookie ada beragam ya. Untuk pertama itu menggunakan fitur Remember Me pada saat login dengan tujuan user tidak harus selalu login pada saat membuka satu situs. Merekam daftar barang yang ingin dibeli pengunjung, untuk mencatat konfigurasi yang dilakukan oleh user seperti warna tema, titik huruf, pilihan bahasa, dan lain-lain. Lalu membuat satu sesi yang akan memungkinkan seorang dapat langsung masuk ke halaman-halaman lain tanpa harus melakukan login kembali. Lalu selain itu ada untuk mengetahui apakah pengunjung pernah datang atau belum ke halaman yang sedang dibuka, seperti yang digunakan pada hit counter atau penghitung jumlah pengunjung pada sebuah blog. Ada pertanyaan? Jika tidak, kita akan melanjutkan ke bagian codingannya ya. Sebentar. Kita pesan lagi. Ada pertanyaan, bagusan pakai session apa cookies? Jadi session itu ya, session itu sifatnya sementara. Jadi kalau misalnya kamu browser di close, itu nanti bakal session ini bakal hilang. Sementara cookies itu tujuannya itu kalau misalnya contohnya kamu login, nah nanti datanya bakal disimpan di browser, jadi kamu gak perlu login lagi gitu. Jadi langsung masuk ke websitenya. Begitu FR. Apa yang ada bertanyakan lagi? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke bagian codingannya ya. Nah, udah kelihatan ya. Jadi mungkin saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai pada codingan pada login dan register terlebih dahulu. Jadi pada
ya kurang lebih hampir mirip sama seperti yang dijelaskan oleh Krishna. Jadi ketika melakukan registrasi itu kita harus melakukan insert ya ke database nanti. Tapi sebelum melakukan insert itu kita masukkan dulu nama datanya seperti email di sini di database itu, dan ya kita masuk ke database itu terlebih dahulu. Nah, di sini di users ya, ada di sini itu kita sudah di sini itu saya sudah masukkan beberapa tabel data ya, kayak ID, nama, email, dan password. Nah, nanti itu kita variabelnya itu didefinisikan lagi di sini. Pertama kita ngebuat function dulu registrasi dengan variabel data. Lalu kita mengisi membuat variabel nama, menggunakan data di nama itu di itunya database-nya. Terus email, password, sama konfirmasi password. Dari ini dari sini, dari name-nya enggak ding. Nah, pokoknya gitu. Nah, fungsi terus ada di sini kan di password itu ada MySQL real escape string. Itu fungsinya itu untuk melindungi ini, misalnya kalau di password itu ada kosakata apa sih namanya, karakter yang unik gitu di password itu, jadi gak bakal ada untuk menghindari masalah kalau misalnya tiba-tiba gak bisa masuk gitu. Lalu jika sudah kita lalu melakukan pengecekan email terlebih dahulu. Jadi email yang kita mau masukin itu udah ada atau belum ke database. Caranya itu kita misalnya membuat namanya variable result. Ini bebas ya, kita mau namanya apa. Biasanya sih kalau nggak result query atau banyak. Jadi kita bakal dari database kita bakal nyari email dari tabel users, di mana email tersebut itu ya isinya itu ada atau enggak gitu. Dan jika ada nanti bakal ada pemberitahuan jika email itu sudah ada, terus bakal di return false, jadi nggak bakal ke input datanya. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan buat konfirmasi password. Jika passwordnya itu tidak sama dengan konfirmasi passwordnya, nanti bakal ada ini pesan lagi, passwordnya tidak sesuai, nanti bakal di return false lagi, karena agar datanya tidak masuk ke database. Nah, selain itu kita akan melakukan enkripsi password dengan password hash agar password itu tidak bisa dibaca oleh orang lain, termasuk admin juga. Contohnya seperti ini. Jadi password sama dengan password underscore hash dalam kurung variabel passwordnya lagi, sama password default ini udah. Jadi ada beberapa cara, tapi kita pakai password default. Nanti hasilnya itu bakal seperti ini, seperti password yang telah diisikannya itu bakal diacak.
Nah, setelah itu kita menambahkan user baru tersebut ke database dengan caranya sama kayak atau hampir mirip kayak Krishna ya. Jadi insert into tabel users dengan value ID-nya dikosongin karena auto increment, lalu nama, email, dan password. Lalu di return ke MySQL affected rows. Ya. Nah, setelah itu kita bakal ngepost si ini ya, apa namanya itu, si datanya pakai tombol post yang telah dibuat di login, di halaman login seperti ini kurang lebih. Jadi kita ngambil nama dari ini register sini. Jadi ada name register, kita masukin lagi ke jadi kita ini lagi di set lagi di post register seperti ini. Nanti jika datanya ada yang mau dikirim kita bakal langsung header ke halaman login.php. Jika tidak ada, nanti bakal dikembalikan ke bakal ada pemetahuan jika ada error di database-nya. Mungkin kita langsung contohin dulu. Kita ini misalnya nama kita isi, lalu misalnya kita isi sheet 2 ya. Coba password lagi. Register, nanti bakal langsung ke halaman login. Nah, misalnya emailnya itu udah ada tadi, itu sheet 2 ya. Kita coba buat lagi ke sheet 2, passwordnya kita tulis sama dulu. Register, nanti ada pemberitahuan kalau email sudah ada. Kita oke, lalu kita kembali lagi. Nah, password juga berlaku juga sama ya. Kalau misalnya kita coba ini deh, kasir, terus kita tulis password, tapi di sini bukan password, jadi misalnya D register, nanti ada pemberitahuan lagi password sudah sesuai. Oke, lalu kita ke halaman login lagi. Untuk halaman register seperti itu. Lalu selanjutnya kita setelah dari register kita ke halaman login ya. Nah, di sini itu halaman login telah dibuat ya seperti ini. Nah, kurang lebih nanti ada checkbox buat remember me untuk ngeset cookies nanti. Nah, berikut adalah login prosesnya. Jadi jika mau login, nanti kita pertama set dulu kita buat dulu variabel email sama passwordnya. Lalu untuk mengambil data berdasarkan emailnya itu kita melakukan pengambilan data jadi dari select from users, di mana email itu ada emailnya gitu. Jadi habis itu nanti kita melihat query-nya, jika ada nanti bakal diambil. Lalu kita ketika masukin password ya, kita bakal verify password terlebih dahulu. Jika misalnya passwordnya tidak ada, bakal
ada penulisan error di sini. Kita coba. Kalau misalnya tadi itu titik 2 ya. Solusi 1. Nah itu ada ya berarti ya. Lalu kita kalau misalnya kita nanti bakal ada pembuatan error karena nggak sesuai atau ya. Selanjutnya kita akan ngebuat sesinya terlebih dahulu ya. Jadi untuk ngebuat sesinya itu kita ngebuat kita melakukan session start terlebih dahulu ya. Jadi agar sessionnya dapat berjalan, agar kita dapat membuat variable sessionnya. Lalu setelah itu kita ngebuat di session sini ketika kita melakukan verifikasi password kita ngebuat variable session. Jadi kalau ini kita coba ngebuat session login titik koma. Nah setelah itu kita agar di halaman login kita ngebuat juga sessionnya agar nanti kalau misalnya kita setelah login itu kita nggak bakal kembali ke halaman login, jadi langsung masuk ke halaman index. Nah caranya itu seperti ini. Jadi if reset dollar session login ini kita langsung header ke halaman index ya, itu index ya, index location index PHP. Ini habis itu titik koma kita kita coba jika kita satu login error enggak ada berarti salah set 2. Dan jika kita mau kembali ke halaman login itu nggak bisa. Oh bisa deh. Jangan lupa. Ini ada yang salah ya. Oh iya. Benar. Oh nggak nih belum. Ini lupa sama dengan true. Kita ngebuat boolean terlebih dahulu di sini. Oke kita coba lagi. Set 2 password. Nah nggak bisa.
Ini logoutnya tadi kita coba langsung gini aja. Halo, nggak bisa, soalnya sudah di set, jadi agar tidak bisa kembali ke halaman login. Nah, itu juga berlaku jika di halaman indeksnya juga. Jika misalnya kalau di sini bentar, di halaman login ini sessionnya itu jika ada session login maka akan langsung ke halaman indeks. Nah, jika di halaman indeks itu kebalik. Nah, jangan lupa session start jadi siap awalnya ya, kalau buat session. Nah, kalau ini jika tidak ada session reset, jika tidak ada session login, maka akan dibalikin ke halaman login. Nah, ini logout. Kok nggak bisa? Oh ya, soalnya masih belum didefinisiin si logoutnya. Sekarang aja berarti. Nah, untuk logoutnya kita akan menggunakan session destroy. Nah, menghilangkan sessionnya, kita coba logout, dah langsung kembali. Nah, tadi itu kalau misalnya kita belum masukin datanya itu, kita bakal ke halaman indeks ya. Nggak bisa ke halaman indeks ya, kita coba. Nggak bisa. Nah, untuk halaman sessionnya itu sendiri, kalau misalnya kita prinsip dua. Kalau misalnya kita close itu bakal hilang sessionnya. Jadi kalau misalnya kita close, nah kita coba kita login lagi. Host. Bengkel. Nah, bakal ke halaman awal lagi. Nah, selanjutnya kita akan ke set cookies. Nah, kalau untuk set cookies, kita kembali ke halaman login proses lagi. Di sini kita bakal menggunakan fungsi check remember me-nya, bakal nge-post si checkbox remember me-nya dengan cara if reset dalam kurung dollar underscore post siku remember, soalnya di halaman login kita namain name-nya di checkbox itu remember. Lalu kita melakukan set cookies-nya. Set cookie. Misalnya kita ngebuat variabel nama cookies itu login, lalu
variabel nama value-nya itu true misalnya, true. Selanjutnya kita misalnya ngatur waktunya plus 60 detik. Kita save. Selanjutnya kita kembali ke halaman login. Kita melakukan cek cookies-nya. Nah, untuk akan cek cookies itu kita misalnya kita melakukan pemisahan lagi. If bukan benar ya. Login. Lalu kita habis itu ngebuat pemisahan lagi jika if login itu ada, maksudnya cookiesnya itu dicentang di remember-nya itu, login sama dengan nya itu yang dari value yang tadi di set cookies, maka session loginnya sama di session login itu jadi sama dengan true. True-nya ini true yang boolean. Oke. Coba login. Nah, kita inspect elemen application. Di sini cookies ya, di sini udah teridentifikasikan login sama dengan true, login value-nya true yang dari set cookiesnya. Nah, jika misalkan kita close, lalu kita ke localhost lagi, soalnya cuman waktunya cuma 1 menit. Nah, masih di halaman index, jadi masih tersimpan di browser selama cookies itu berlangsung. Nah, nggak bisa logout juga kalau selama cookies berlangsung. Jadi untuk biar agar bisa logout selama cookiesnya masih ada, kita coba dengan ini, cookie salah, cookie login, value-nya kita kosongin, lalu time-nya kita dikasih coba titik koma Ctrl S. Kebetulan tampaknya cookies di sini sudah hilang. Kita cek application ini sudah hilang, jadi kita coba lagi. Nah, kita coba lakukan, hilang lagi.
kebetulan untuk cookies seperti tadi itu masih kurang aman ya. Jadi kalau misalnya kita pakai extension Google Chrome, kita edit this cookie, nah kita tambah cookiesnya nih. Kalau misalnya kita tahu namanya ini login, value-nya misalnya tadi itu true kalau nggak salah. Coba kita, nah, nanti langsung masuk. Nah, adalah turun. Nah, agar hal itu tidak terjadi, kita coba pakai ini. Kita coba samarkan ya si ini, apa sih namanya itu tadi si tadi di mana lagi prosesnya, nilai true-nya. Caranya itu kita kita coba pakai lupa. Oh iya. Jadi kita coba pakai hash. Nah, hash itu sendiri itu jadi kayak buat menyamarkan data gitu ya, Jadi kita coba hash, terus kita salah satu dari hashnya itu ada SHA-256 2. Kita coba tadi itu sih 2 sure. Nah, untuk variabelnya sendiri udah tersamarkan ya, jadi setidaknya walaupun masih kurang aman, tapi setidaknya tidak mudah gitu. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Bentar, mana ya? Apa ada yang tanyakan? Jika tidak ada penjelasan materi ini, saya akan tutup. Ya, tuh ada mau tanyain lagi nggak? Izin bertanya Bang, yang bagian coding CRUD awal tadi, yang header PHP itu tadi buat apa ya? Header tadi gunanya buat redirect halaman ya. Jadi misalkan dari halaman A ke halaman B, tapi nggak perlu pakai action, jadi langsung dari PHP-nya aja. Maksudnya nggak pakai action itu kan kalau pakai href itu kan harus mencet tombol kan. Kalau pakai header tadi langsung. Jadi dari fungsi yang ke atas, misal bla bla bla, header location-nya mana, jadi ntar langsung jalan ke location-nya tadi kalau berhasil itu.
Apakah menjawab? Oke. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Mumpung TB kalian juga CRUD nih. Tuh mumpung CRUD tuh. Selagi CRUD. Takutnya masih ada yang penasaran lagi, coba tanya lagi aja. Tampaknya tidak ada ya? Atau mau ada? Kalau nggak ada, ya udah sih. Kami tutup ya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami mengenai CRUD database dan login dan register menggunakan cookies dan session. Terima kasih atas perhatiannya. Ya mohon maaf ya, isi dulu feedbacknya sebelum meninggalkan meeting room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen sama ngisi feedback. Betul. Itu sangat penting sekali. Oh ya, recordingnya matiin Krisna. Oke. Yes. Aduh. Boleh bang, sekalian mumpung saya yang bikin TP, ayo. Iya nanti dekatannya aku share. Akbar, buat proyeknya tadi bisa di share gak? Oke, ntar aku bisa ngitip ya. Sebentar ya. Ini kita kirimin lagi. Ini untuk link feedbacknya. Untuk link absensinya ini. Itu untuk link absensinya ya. Udah nih. Kalau udah gue call aja. Admit. Belum ada yang ngisi absensi. Oh ya udah. Yo, pada tidur ya. Mau membosankan melihat orang mandi. Emang. Bang, saran kickaps bang. Ayo bang Akbar, saya tahu bang. Di N aja, di N. Ya udah. Aku ada. Oke, makasih Evantus. Evantus ya. Ya, masih. Oke, aku uncall ya and meet. Thank you guys. Ya, makasih.